Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kesempatan kali ini saya seperti biasanya akan sharing berbagi ya, masih berhubungan dengan dunia ruqyah atau dunia metafisik. Kali ini adalah tema kita tentang mekanisme dari sihir atau santet. Seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali ilmu-ilmu yang digunakan untuk melukai atau merugikan orang lain. Di antaranya yang sering kita dengar yaitu fenomena santet, teluh, ataupun sihir ya. Secara umum istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme atau cara kerja dari sihir ini? Jadi misalkan ada orang yang ingin menjadi target dari orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang hasut, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri. Ini mereka biasanya menyuruh dukun untuk menyerang target atau korban. Nah, si dukun ini dia bekerja sama dengan yang namanya jin, bekerja sama dengan namanya makhluk halus atau makhluk astral. Ya jin lah, kita sebut jin ya. Karena mereka ini tidak terlihat oleh mata kita. Nah, kemudian di dalam melaksanakan misinya ini, dukun ini memasang yang namanya buhul santet atau buhul sihir. Nah, buhul sihir ini adalah semacam ikatan yang digunakan untuk menyerang korban. Buhul ini ibarat sinyal gitu ya, sinyal dari power sihirnya itu, yang biasanya dipasang atau disebar di sekitar rumah dari target atau calon korban itu. Nah, jadi di sini menjadi sangat penting untuk supaya kita mengetahui kalau ada hal-hal yang aneh-aneh di dalam kehidupan kita mengetahui buhul sihirnya itu di mana. Apakah itu di sekitar rumah, di halaman, di belakang rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau buhulnya ini berhasil kita temukan, kemudian kita hancurkan, kemudian kita ruqyah, maka pengobatan orang yang terkena sihir, orang yang terkena santet ini akan menjadi lebih mudah. Kalau buhul sihirnya ini tidak kita temukan, tidak kita hancurkan, tidak kita netralisir, kalaupun ini target ini yang sudah kena kemudian kita obati, maka pengobatannya akan menjadi lama gitu ya. Ketika kita menerapi pasien, kemudian buhul sihirnya ini tidak dihancurkan, maka nanti dalam beberapa waktu mungkin saja dia akan merasakan kumat lagi, merasakan sakit lagi. Jadi mengetahui kemudian menetralisir dari biasanya rumah ya, yang menjadi tempat tinggal dari korban ini menjadi salah satu poin penting ketika kita mengobati orang yang terkena santet atau orang yang terkena sihir. Jadi seperti itulah pola kerja ya orang yang melakukan sihir atau santet. Nah, buhul sihir ini biasanya macam-macam, bahannya itu macam-macam. Ada yang diambil dari misalkan tanah kuburan, ada yang diambil dari benda-benda tertentu semacam tulang dan lain sebagainya.
yang kemudian dirituali oleh si dukun yang bekerja sama dengan makhluk halus ya, makhluk astral yang akan melukai atau merugikan target atau korban. Ini juga yang pernah diceritakan dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir, pernah terkena ya semacam santet ya, sehingga beliau mengalami sakit. Kemudian melalui mimpi ya didatangi malaikat mendapatkan petunjuk bahwa ternyata buhul sihirnya ini ada di dalam atau di daerah dekat sumur. Kemudian Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya untuk mengambil dan menghancurkan buhul sihirnya itu, dan seketika Rasulullah SAW itu sembuh dari gangguan sihirnya. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran bahwa Rasulullah SAW beliau orang yang luar biasa, orang yang terjaga dari apapun juga ya, tetapi beliau terkena sihir, dan ini hikmahnya adalah untuk memberikan satu pelajaran kepada umatnya agar supaya belajar dari pengalaman beliau, ada ilmu yang bisa kita ambil dari hidupnya beliau. Salah satunya adalah bagaimana caranya menangani orang yang terkena santet atau orang yang terkena sihir. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan para tukang santet, para tukang sihir itu tidak akan pernah bisa menang dari arah mana saja mereka akan datang. Nah, itulah teman-teman sekalian yang harus kita yakini ya, janji Allah, dan juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia ruqyah, dunia metafisik. Semoga apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.